menjelaskan pengertian PAUD, dapat menjelaskan tujuan dan ruang lingkup PAUD, dapat menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran PAUD, mengetahui peran guru dan orang tua dalam pembelajaran PAUD. Sebelumnya apa sih itu PAUD? Pasti ibu-ibu sudah mengetahui karena kita berkecimpung di dunia PAUD itu sendiri. Apa sih PAUD itu, Bu? Bisa share apa? PAUD pendidikan anak usia dini. Selain itu, tempat belajar anak-anak di bawah 5 tahun. Tempat belajar anak-anak di bawah 5 tahun. Ya. Kita lihat ya, Bu. Next. Menurut pasal 14 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Biasanya kita mencakup dalam 6 kompetensi, 6 aspek itu di PAUD itu sendiri. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Jadi sebelum SD anak-anak itu harus melalui tahap PAUD itu dulu. Yang kedua, PAUD diselenggarakan dalam 3 jalur, ada formal, non formal, dan informal. Yang ketiga, PAUD jalur pendidikan formal itu berbentuk TK, RA, atau bentuk yang lain yang sederajat dengan itu. Yang kedua, PAUD jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok, taman bermain, taman penitipan anak, TPA, dan bentuk lain-lainnya. PAUD jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Tujuan diadakannya PAUD itu sendiri, yang pertama, menghadapi kesiapan anak untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Jadi anak dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Jadi anak itu kalau sudah memasuki SD itu dia tidak akan tertinggal. Jadi sudah diajari dari PAUD itu belajar dulu di sana. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, dan yang terakhir meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Yang pertama dari usia 0 sampai 1 tahun masuk dalam tingkatan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian batita atau toddler 1 sampai 3 tahun. Kemudian playgroup 3 sampai 4 tahun, kindergarten 4 sampai 6 tahun, dan primary school atau 6 sampai 8 tahun. Prinsip-prinsip pendidikan dasar anak usia dini, diantaranya yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi pembelajaran itu disesuaikan pada kebutuhan anak, sesuai dengan perkembangan anak, mengembangkan kecerdasan anak, belajar melalui bermain. Jadi di usia PAUD itu anak-anak belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Jadi dalam bermain bersama teman itu kita juga mengajari tentang pelajaran, misalnya permainan gobek sodor, melatih kekuatan, kerjasama. Nah itu kita belajar melalui bermain. Yang kelima, belajar dari konkret ke abstrak. Jadi anak-anak di usia PAUD itu dia belajar dari benda-benda nyata terlebih dahulu, dari benda-benda konkret nyata yang dia pelajari, kemudian baru kita alihkan ke abstrak, semi abstrak, kemudian baru ke abstrak. Yang keenam, anak sebagai pembelajar aktif. Yang ketujuh, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya. Peran guru PAUD. Yang pertama sebagai pengelola, yaitu melaksanakan administrasi kelompok PAUD
oleh anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menyiapkan sarana dan bahan pembelajaran, bermain yang beragam, mendukung waktu belajar anak, memperkuat kemampuan dan pengalaman positif anak, mencatat perkembangan belajar anak, biasanya dalam rapor penilaian harian itu kita catat. Yang ketiga, sebagai peneliti, guru sebagai peneliti bertindak sebagai pengamat, mengamati perkembangan anak setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, diamati semua. Yang kedua, memahami kebutuhan anak, apa yang anak butuhkan hari ini, apa yang anak butuhkan besok, ikuti. Kita teliti, besok anak itu butuh belajar ini, misal hari ini sudah belajar semangka, besok mau belajar apa? Kita tanya sama anak, kita butuh apa di pembelajaran itu. Berkaitan dengan orang tua di rumah. Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam pendidikan dan pengembangan anak. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Jadi waktu yang lebih banyak dihabiskan anak itu di keluarga. Jadi keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak, baru kemudian di sekolah. Di sekolah dan orang tua, antara guru dan orang tua juga harus ada kerjasama. Jika di sekolah sudah diajarkan seperti ini, tapi di rumah tidak diajarkan, sia-sia saja. Tidak akan jadi kebiasaan yang baik. Seharusnya ada kerjasama antara orang tua dan guru di sekolah. Jadi ada kesinambungan anak, jadi kebiasaannya itu selalu diterapkan dalam diri. Yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo kita sharing bareng-bareng. Jika ada yang kurang dari saya, mohon bisa ditambahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Belum salam. Dan saya tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.